Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Saya kira dua di sini. Yang pertama, etika berdoa. Tidak ada orang meninggal karena memang saya lihat, Pak, ya, memang boleh saja berdoa lewat voice, suara. Bisa boleh berdoa dengan tulisan. Boleh berdoa dengan ucapan langsung, itu boleh. Tapi jangan ya sekedar ya gampang-gampang copy paste seolah-olah dengan turut berdoa saja. Ya kalau memang betul-betul, Pak, begitu ada orang sama kita meninggal, didoakan. Ya, jangan cuma ya di copy pastekan itu seperti tidak hadir penghayatan, tidak hadir kesungguhan. Saya bagus begitu, Pak, mungkin kita tekankan itu. Jangan ya, mungkin karena gampangnya orang ya berdoa seperti itu, ya sepertinya juga efeknya tidak terlalu besar, insyaallah. Yang kedua, bagusnya, Pak, kita meletakkan doa kita itu, kalau orang itu masih harapan untuk kita lihat bahwa potensi hidupnya lebih banyak, itu hidup, ya kita doakan semoga sembuh. Semoga sembuh. Kalau memang tidak ada, sulitnya harapan, Pak, itu sulit harapan dilihat sembuh, maka kita berdoa, ya Allah, kalau kematian itu baik, maka kalau kehidupan itu baik, maka sembuhkanlah. Kalau memang kematian itu baik baginya, maka matikan dengan husnul khatimah. Ini yang masih hidup, Pak, didoakan kalau memang mati baginya, semoga husnul khatimah. Ya, in kana khairan lah. Kalau memang itu kematian kehidupan baik baginya, hidupkan. Tapi kalau memang sudah mati itu baiknya, Pak, semoga kematian itu husnul khatimah. Tapi kalau sudah meninggal, Pak, saya kira doanya diperbaiki. Ini tadi doanya ini yang ucapannya itu Nabi SAW kepada Ummu Salamah, istrinya itu, ketika meninggal itu suaminya itu, Allahumma ghfirli walahu, ampuni dosaku dan ampuni dosanya, bukan semoga husnul khatimah. Kalau sudah meninggal, Pak, kesimpulannya bukan lagi semoga husnul khatimah. Nah, sudah tertutup nih. Kan husnul artinya baik, khatimah artinya tertutup. Semoga husnul khatimah, semoga tertutup. Ya tertutup nih, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada bilang di malaikat kata lambak koces. Ya, mungkin bagusnya, Pak, maksudnya itu orang ini mudah-mudahan kematiannya ini tadi, kasihan, semoga husnul khatimah ini tadi. Kira-kira begitu maksudnya itu, Pak. Ya, supaya ada jadi sedikit jalan tengah dan ketenangan. Saya lebih bagus, Pak, kalau orang meninggal, kapanpun kita mendengar Allahumma ghfirli walahu, Allahumma ghfirli walahu. Kalau 3 hari kemudian baru kita dengar semoga husnul khatimah, kan tidak ada beli kubur nih. Ya, itu barangkali, Pak, meletakkan kapan itu dipakai husnul khatimah. Ya, kapan itu dipakai, ya kita mengucapkan itu dengan ucapan-ucapan yang benar, Pak. Terima kasih banyak. Ada yang lain, Bapak? Bagaimana kalau orang sudah meninggal? Dibacakan Al-Fatihah sampai nggak? Itulah tadi, Pak, yang saya maksud. Karena nanti akan ada babnya. Ini yang disepakati ulama. 11 amalan saya tulis di sini disepakati sampai. Ada nanti terjadi perbedaan. Pak. Apa itu? Membacakan Quran. Kalau bacakan Quran itu terjadi hilaf, Pak. Nah, nanti
baca Quran itu dirinci lagi. Mengkhususkan Al-Fatihah lebih khusus lagi, tidak ada Pak. Tidak ada hadis khusus Al-Fatihah. Tapi kalau membacakan Quran, nanti akan dirinci. Ada ulama membolehkan, ada ulama tidak sampai. Iya. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Nah, kalau Al-Fatihah tidak ada hadis bahwa bacakan Al-Fatihah, ya mungkin ada ya membacakan Quran. Jadi lebih baik dulu yang disepakati dulu Pak. Kita yang sepakati dulu. Ada dalilnya, jelas pemahamannya, maka itu yang kita dulu amalkan. Adapun nanti yang terjadi khilaf di kalangan para ulama sampai atau tidak, itu bab nanti yang babnya yang kedua. Ya, ada juga nanti Pak diyakini memang tidak akan pernah sampai, tapi kita bikin dan kita memperbanyak. Nah itu insyaallah seperti itu Pak. Jadi kalau Al-Fatihah saya katakan tadi dari awal itu rumit karena panjang permasalahannya. Mendingan yang tidak dipermasalahkan Pak. Apa yang tidak dipermasalahkan? Allahumma ghfirli walahu. Tidak ada perbedaan. Ya, mendoakan orang itu doakan saja kebaikannya. Iya Pak. Yang kedua Pak ya. Ya. Kalau ada seorang Perempuan ya. istri atau suami ya. Suami dan istri. Misalnya salah satu yang antaranya meninggal, kemudian meninggal lagi suaminya atau istrinya. Iya. Apakah mereka akan bertemu nanti di alam kubur? Iya. Apakah terjadi pertemuan di alam kubur Iya. antara suami dan istri? Iya. Ya, wallahu alam tidak ada dalil secara jelas. Ya, kalau dalam kubur tidak ada disebutkan itu ketemu atau tidak. Tapi kalau di surga Pak bisa ketemu. Di surga bisa ketemu. Ya, selama syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Walladzina amanu, orang itu beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ada apa disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa min abaihim, kemudian wa abnahim wa asyiratahum, keluarganya Pak. Bahkan bukan cuma suami istri saja. Jadi tenang saja Pak, yang suami bisa ketemu istri. Selama suami beriman, istri juga beriman. Meskipun tingkatan amalnya beda Pak. Jadi kalau ada satu rajin salat tahajud, ada satu ya salat wajib saja, tapi dia beriman, maka yang rajin tahajud ini bisa memanggil nanti yang tidak rajin tahajud Pak. Ya. Kan kalau si A meninggal, Ya. suaminya sedih, Ya. dia kan pergi ke alam kubur. Ya. Itu berarti secara logika dia kan ketemu di situ, Ya. ya kan? Ya. Dan itu sama dia punya, Ya. kurang lebih sama dia punya amal. Ya. Ya. Sebab apa namanya? Kalau dia orang baik, suami istri, Ya. dia kan bahagia Pak. Ya. Ya, secara logika, kalau tidak bertemu, sepinya itu Pak. Ya. Aduh Pak ya. Betul nih. Iya betul ya. Bagus juga ini Pak. Maka bagus Pak. Masya Allah. Jadi kasih tahu nanti istri tak bilang mungkin dia lihat kan di blog sekian adakah itu. Jadi ini karena alam kubur itu Pak termasuk bagian daripada alam gaib. Alam gaib itu tidak bisa diobservasi, tidak bisa dieksperimen, dan tidak bisa dianalisa dengan logika-logika. Iya. Yang jelas, kalau seorang jahat pada dosanya, dikubur dia tersisa. Ya betul Pak. Betul. Sekarang si B misalnya banyak amalnya, Iya. apa yang diberi ibarat pada alam kubur? Ya, nanti yang ada hubungannya di sini orang yang hidup bisa membantu orang yang dikubur. Orang hidup
ke penghuni kubur. Itu Pak bisa. Tapi sesama penghuni kubur saya belum dapat keterangannya Pak. Dalam sisi dalil, karena agama ini Pak tidak bisa kalau bukan dalil. Alam kubur itu alam gaib. Alam gaib itu yang tahu hanya yang tahu yang gaib itu. La ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah. Dan saya tidak berani Pak mengatakan nanti kena hukum. Allah mengancam, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Apa kamu berani mengatakan sesuatu perkaranya Allah lalu berani menjelaskan? Kau tidak ada dalil Pak, saya tidak mau. Kalau ini ada dalil tentang di akhirat nanti, tentang di akhirat, di kubur Pak tidak disebutkan. Jadi yang ada keterangannya kita bisa mendoakan itu penghuni kubur.